Ini kita mau cek inverter pesanannya Mas Sofian dari Sumatera Utara, Smart Power Inverter. Ini kapasitas 3000 watt dengan sistem baterai 48 volt. Di depan ini terdapat tampilan, ini indikator PLN, indikator inverter, ini tegangan PLN di kita 193 volt. Ini switch on off inverter ya. Ini indikator hijau inverter on, merah inverter off. Ini monitoring untuk inverternya atau ATS juga, charging juga ada di sini. Seperti video kita sebelumnya sudah sering kita jelaskan. Ini hasil produksi dari panel surya 22 ampere. (1300 watt). PV kita ada di 68 volt. Untuk bagian dalam ini terdapat atas ATS ya, auto transfer switch, kontaktor PLN inverter, relay transfer switch. Nah, ini MCB PLN, MCB inverter, MCB PV atau panel surya, COS bypass ya, saat terjadi kendala kita bisa bypasskan ke bawah. Ini MCB DC dari baterai. Di bawahnya kita dapat melihat ada inverter ya. Inverter kita menggunakan 24 MOSFET. Di bawahnya kit inverter terdapat MPPT ada di bawah. Bawahnya lagi nih trafo toroid. Terminal bloknya ada di sini ya. Ini dari PV positif negatif, baterai positif negatif. Yang bawahnya lagi input PLN dan beban. Seperti ini untuk instalasinya, bisa kita dekatkan biar nggak bingung ya Mas nanti saat nyampe di rumah Anda lokasi. Jadi netral fase ground, netral fase ground. Groundingnya ada di sebelah kanan ini yang kabel kuning nempel ke body. Ini PV positif, PV negatif, baterai positif, baterai negatif. Sudah terkonek semua. Ini di tampilan depan kita lihatkan PWM. PWM on off inverter, batasan bawah 48. Kita buat berapa tadi tekan baterai? Tekan baterai di sini 50. Nah, kini kita set 49,5. Inverter on di 50 volt. EOD ini batasan bawah ya. Untuk emergensi saat berpindah ke PLN tapi PLN padam, dia baterai mampu terkuras sampai batasan ini. Over DC, maksimum tegangan DC. Nih voltase adjustnya ya, jadi kita samakan dengan yang ada di MPPT. Ini 4, nah ini naik turun ya. Volt output 220 volt. Timer bisa kita setting, kita buat 2 detik. Kipas, ini posisi standby seperti ini, kipas 2%. Bisa kita lebih kencangkan. Nah, terdengarkan suaranya. Atau off bisa. Kita buat 2. Buzzer on. Power prioritas di inverter. Standby on. Charging, ini karena nggak ada sistem charging, jadi menu ke 12, 13 nggak usah kita set. Temperatur charging juga nggak perlu kita set.
Ini relay on, untuk relay kipas juga kita fungsikan untuk kipas. Jadi saat suhu di angka ini kipas 2 ya, kipas 2 akan muter. Yang standby tadi kipas 1. Adjust voltase output. Udah ke tampilan depan. Udah berpindah ke inverter ini. Sekarang tegangan baterai di 51,5. Naik turun seiring produksi dari panel surya. Nah ini jadi nanti kita load sampai dengan batasan 49,5, dia akan berpindah ke PLN melalui mode sinkron. Kita lihat, kita coba load beban. Oke, kita coba load beban. Di gelombang osiloskop juga bisa dilihat saat dia berpindah ke PLN nyentuh tegangan 49,5. Ini pembacaan beban ya, di tengah 1000 watt. Ini masih 49,9. Tambah lagi 49,6, dikit lagi. Ya, dia udah switch ke PLN. Bisa dilihat gelombang PLN kita seperti itu dengan tegangan. Nah ini, karena ini tadi menyentuh 50 volt, dia langsung switch ke inverter lagi. Ini gelombang sudah sinkron ya untuk perpindahan. Kita coba lagi, load lagi. Ini 1000 watt. Oke, udah mulus perpindahan sinkron, lepas. Nyentuh angka 50. Ya, di osiloskop dia sangat mulus ya, jadi nggak ada persimpangan fase, nggak ada kedip. Jadi ini kita prioritaskan di inverter. Kalau kita prioritaskan di UPS, jadi nggak ada sistem panel surya, prioritas yang kerja terus adalah PLN prioritas yang kerja terus. Jadi saat PLN padam, inverter langsung membackup. Nah kita juga akan lihat kan sampai switch ke PLN, tapi PLN padam. Ini akan kita simulasikan lagi. Jadi untuk batasan atas, biar nggak switch PLN inverter, kita akan naikkan. Ini tadi di 50, kita buat 50,5. Auto on 50. Ya, 50,5 volt ya. COD jadi baterai sampai terkuras 47,5 volt saat kondisi emergency atau PLN padam. Udah, dia akan switch ke inverter, bisa dilihat di gelombang osiloskop. Ya, switch inverter. Duh. Ini kita load beban, nyentuh angka 49,5, dia akan berpindah ke PLN. Tapi nanti kita simulasikan terjadi pemadaman PLN. Yuk, bentar lagi dia switch. Tambah dikit beban, Bang. Oke. Dia switch ke PLN ya, tapi ini kita simulasikan PLN off, padam. Inverter langsung membackup, kita tambah beban lagi. Oke, beban 1300, tambah lagi, sekalian kita load beban. Jadi batas bawah baterai sampai dengan
batasan yang kita setting tadi, EOD 47,5 volt. Yo, masih bagus. Ini 2000 watt, tegangan 48,8. Kita tambah lagi. Oke, 2900 watt ya Mas. Gelombang di oscilloscope masih sinus. Kita tambah lagi. Dia akan menyentuh limitan di 3000 watt lebih. Nih, mantap, 3500 watt. Padahal speknya hanya 3000 watt. Tambah. (3.500 watt). Off. Jadi 3700 watt. Inverter off, low DC ya. Jadi off nyampe. Oh, berarti belum off tadi. Ini yang off low DC, menyentuh batasan setting EOD tadi di angka 47,5. PV aktifkan. Nanti inverter akan on lagi di tegangan baterai ini 50,5 volt. Kita tunggu sampai 50,5. Nah, saat kondisi seperti ini, tiba-tiba PLN hidup lagi, on. Jadi beban di rumah Anda langsung di backup oleh PLN kembali ya. Nanti proses charging dari panel surya ini, inverter on, nyentuh. Nah, ini udah nyentuh 50,5 sesuai yang kita setting tadi di inverter on. Dia akan switch lagi ke inverter. Seperti itu seterusnya. Oke ya Mas, jadi cukup mudah untuk pengoperasiannya. Ini unitnya, nanti jika ada kebingungan bisa tanyakan ke kita. Ini spek 3000 watt, tapi kita load nyampe 3700 watt tadi. Seperti ini dalemannya. Ini untuk kipas, setting kipas yang ini dia ada di auto relay ya. Ini tegangan suhu 37 derajat. Ini relay kipas juga on yang ini. Kita coba lihat suhunya yang relay on. Iya, 39 kita buat 38. 37 lah. Nah, ini on nih mesti. Oke. On ya. Jadi saat setting suhu itu menyentuh ini, kipas juga akan on. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan inverter yang dipesan kali ini. Sekian, terima kasih. Salam Aspro Jogja.